Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal supremum dan infimum. Terdapat 3 buah himpunan. Yang pertama ada himpunan A, yang kedua himpunan B, dan yang ketiga himpunan C. Dapat kita lihat. Langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya yaitu menggunakan garis bilangan. Pada himpunan A dapat dibuat garis bilangannya seperti itu karena X lebih besar dari negatif 2 dan X lebih kecil sama dengan 6. Dari garis bilangan ini dapat kita ketahui batas atasnya yaitu 7 karena 7 adalah bilangan yang lebih besar dari himpunan A. Bisa juga 8 dan seterusnya, dan bisa juga 6 itu sendiri karena 6 lebih besar atau sama dengan dari himpunan bilangan A sendiri. Dan batas bawahnya dapat kita ketahui yaitu min 3 dan min 2 karena dia lebih kecil dari himpunan bilangan A itu sendiri. Dan yang himpunan B itu lebih besar dari 3. Jadi berapapun bilangannya itu dia lebih besar dari 3 dapat digunakan. Jadi karena lebih besar dia tidak terdapat himpunan. Jadi karena lebih besar pada himpunan B ini tidak terdapat batas atas. Dan batas bawahnya itu 3 dan seterusnya. Kemudian yang C ini dapat kita misalkan N-nya, misalnya N-nya diganti dengan 1. Kemudian kita operasikan 3 dikurang 1 per 1 itu menjadi 3. Bila N-nya diganti 2 menjadi 2 1 per 2 dan seterusnya sampai mendekati angka 3. Nah, jadi kesimpulannya adalah himpunan bagian A itu termasuk ke dalam bagian terbatas, himpunan bagian B terbatas ke bawah, dan himpunan bagian C itu terbatas. Karena pada bagian A itu terdapat supremum dan infimum. Kemudian yang B tidak terdapat supremum, hanya infimum saja. Dan yang C terdapat supremum dan infimum. Karena himpunan disebut terbatas ke atas jika mempunyai batas atas. Himpunan disebut terbatas ke bawah jika mempunyai batas bawah. Dan himpunan disebut terbatas jika terbatas ke atas sekaligus terbatas ke bawah. Baiklah, demikianlah penjelasan saya dari contoh soal mengenai supremum dan infimum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.